Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurila Septiani, NIM 1812666. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang pengelolaan lingkungan belajar, pendekatan kooperatif, dan active learning. Terdiri dari saya sendiri, Nurila Septiani, Syifa Sofia Aulia, dan Nur Afifah. Nah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pendekatan pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, dan suku yang berbeda. Dan pendekatan kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang bernaung dalam teori konstruktivis. Nah, pembelajaran ini muncul bahwa siswa akan lebih mudah memahami dan menemukan konsep yang sulit ketika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Nah, menurut Salvi sebagaimana dikutip oleh Isjoni 2007 halaman 15 menyebutkan in cooperative learning methods, students work together in form member teams to master material initially presented by the teacher. Jadi, dari uraian di situ dikemukakan bahwa model kooperatif itu merupakan salah satu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, sehingga dapat merangsang siswa lebih gairah dalam belajar ketika bersama teman-temannya. Nah, menurut Muslimin Ibrahim, dalam Supadi SHS 2006, beberapa unsur dasar pembelajaran kooperatif diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengelompokannya, siswa harus bertanggung jawab. Siswa harus beranggapan bahwa sehidup seperjuangan. Jadi, di dalam kelompok itu mereka harus punya prinsip yang sama gitu. Bekerja bersama dan berjuang bersama. Dan yang kedua, siswa bertanggung jawab terhadap segala sesuatu di dalam kelompoknya. Jadi urusan kelompok bukan diurus oleh satu orang saja, tetapi bersama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di dalam kelompoknya. Dan yang ketiga, siswa berpandangan bahwa semua anggota kelompoknya mempunyai tujuan yang sama. Jadi di dalam kelompok harus memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, siswa berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama terhadap kelompoknya. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan di dalam kelompok. Setiap siswa memiliki tugas yang sama gitu terhadap kelompoknya masing-masing gitu. Jadi dibagi-bagi secara adil. Dan yang terakhir, siswa akan dikenakan evaluasi baik secara individu maupun kelompok. Nah, setelah pembelajaran tersebut, guru akan memberikan evaluasi baik dalam evaluasi kelompok yang siswa lakukan gitu, pembelajaran kelompok, atau dari individu gitu. Jadi ada evaluasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran atau model pembelajaran secara berkelompok kecil ya, terdiri dari 4 sampai 6 orang gitu. Mungkin hanya itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Syifa Sofia Aulia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu hakikat pembelajaran active learning. Apa itu hakikat pembelajaran active learning? Merupakan salah satu bentuk atau jenis yang berasal dari pendekatan pembelajaran dari berorientasi pada aktivitas peserta didik. Pembelajaran aktif merupakan strategi pembelajaran yang lebih banyak
melibatkan peserta didik dalam proses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan untuk dikaji, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan kompetensinya. Dan di sini ada karakteristik pendekatan kooperatif dan pembelajaran aktif. Di sini ada 4. Yang pertama ada pembelajaran secara tim. Yang kedua ada berdasarkan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga ada kemauan bekerja sama. Jadi di sini ada untuk kemauan bekerja sama. Dan yang keempat ada keterampilan untuk bekerja sama. Jadi di bekerja sama ada keterampilannya masing-masing. Mungkin itu saja dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nama saya Nur Afifah, NIM 1812665. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pendekatan kooperatif dan active learning. Style dalam Kunandar mengatakan ada 9 prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pendekatan kooperatif, yaitu: pertama, perumusan tujuan harus jelas. Kedua, penerimaan yang menyeluruh oleh siswa tentang tujuan belajar. Ketiga, ketergantungan yang bersifat positif. Keempat, interaksi yang bersifat terbuka. Kelima, tanggung jawab individu. Keenam, kelompok yang bersifat heterogen. Ketujuh, interaksi sikap dan perilaku sosial yang positif. Kedelapan, tindak lanjut atau follow up. Kesembilan, kepuasan dalam belajar. Prinsip-prinsip dari metode active learning sebagai berikut. Pertama, prinsip inovasi. Kedua, latar konteks. Ketiga, keterarahan pada titik pusat atau fokus tertentu. Keempat, hubungan sosial. Kelima, bekerja sambil belajar. Keenam, perbedaan perseorangan. Dan terakhir, prinsip pemecahan masalah.